Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikalakmul Fauji. Saya dari Prodi Ilmu Politik, mahasiswa angkatan 2020 dengan NPM 202001103039. Di sini saya akan mempresentasikan terkait apa yang memang tugas akhir saya, apa yang memang tugas kelompok saya mengenai pemikiran Islam klasik Al-Farabi, Al-Mawardi, dan Al-Ghazali. Sebelumnya izin Bapak yang kiranya saya tidak bisa hadir untuk bagaimana mempresentasikan hasil PowerPoint dan hasil makalah saya karena ada satu dan lain hal, yaitu magang dan tidak bisa saya tinggalkan. Nah, sebelumnya di sini saya berkelompok dengan jumlah anggota 5 orang. Yang pertama ada Ripa Lausa, kedua saya sendiri, kemudian yang ketiga ada M. Abu Adiaksa Daud, kemudian ada Francisca, lalu ada Nabila. Nah, sebelumnya izinkan saya mempresentasikan hasil daripada PowerPoint, hasil daripada garapan yang memang untuk tugas akhir di matkul pemikiran politik Islam. Sebagai pendahuluan, sebagaimana diketahui bahwa dunia Islam di masa lalu banyak menghasilkan tokoh dan pemikiran besar yang mana dan karyanya sampai sekarang masih dipakai dan dijadikan rujukan dalam menghadapi berbagai situasi dan persoalan yang terjadi dalam konteks kehidupan umat Islam dalam Islam. Ilmu dan adab adalah dua hal yang saling terintegrasi, yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Keduanya ibarat sebuah koin yang tak terpisahkan, yang satu tergantung pada yang lainnya. Kemudian masuk kepada poin sistem politik Islam Al-Farabi. Pemikiran politik dalam Islam Al-Farabi jika menelisik lebih dalam di antara tentang pandangannya, yaitu negara atau kota. Dalam pemikiran politik Al-Farabi banyak berpendapat tentang negara dan unsur-unsur di dalamnya. Pemikiran politiknya tersebut menjelaskan beberapa bagian beserta hakikat daripada apa yang dipandang sebagai negara atau kota. Terlepas daripada asal negara atau kota, Al-Farabi sebagai ilmuwan filsuf Islam menjelaskan pola pandangan tentang hubungan akhlak dan politik. Lalu kemudian ada bagian daripada akhlak dan politik. Al-Farabi menganggap politik selaku ilmu yang sangat penting dalam pandangannya, di mana ilmu-ilmu yang lain melayani ilmu politik. Pemikiran Al-Farabi serta apalagi politik pada suatu pendirian, kalau masalah-masalah filsafat seluruhnya tunduk pada politik, maka dari itu Al-Farabi sudah menghubungkan hal-hal yang sempurna dengan mazhab politiknya, di mana Al-Farabi berpendirian kalau buat menanggapi hal sempurna Al-Faradil yang beragam itu, baik aspek pemikiran, akhlak moral, etika yang baik, pengetahuan, pemberdayaan, kinerja pada umat, atau seluruh bisa dicapai dengan efisien. Dua pola utama ialah lewat pengajaran serta praktik. Kemudian ada asal usul mula tumbuhnya negara dan kota. Dalam asal mula tumbuhnya negara, menurut pandangan Al-Farabi, ia berpandangan bahwa manusia memiliki kecenderungan berkumpul dengan orang lain atau bermasyarakat atau bersosialisasi. Dalam kecenderungan, menurut Al-Farabi adalah bersifat alami atau inherent dalam diri manusia, sebagaimana pandangannya dalam memandang manusia sebagai makhluk sosial yang secara fitrah terus mendorong manusia dalam mewujudkan kesempurnaan atau kebahagiaan dunia dan di akhirat. Jika melihat dari kecenderungan pandangan ataupun pemikiran Al-Farabi bahwa kecenderungan untuk bersosialisasi pada hakikatnya membentuk kumpulan manusia dan masyarakat atau individu yang berbeda. Dalam pemikiran Al-Farabi, ia berpendapat dalam As-Siyasat Al-Madaniyah dan Al-Roh Al-Madinah Al-Fadilah bahwa di antaranya masyarakat terdapat pembagian di mana ada masyarakat yang sempurna dan masyarakat yang tidak sempurna. Dari Dr. Ali Abdul Muti Muhammad. 1. Masyarakat sempurna, 2. Masyarakat tidak sempurna.
Kemudian ada bangsa atau negara dalam pandangan Al-Farabi. Al-Farabi dalam memandang pemikirannya tentang bangsa atau kota, ia melihat kecenderungan dalam mewujudkan gagasannya tentang persamaan atau persatuan dari keberagaman antar manusia yang pada akhirnya menyatukan dari berbagai lingkup perbedaan yang ada. Al-Farabi menegaskan bahwa bangsa-bangsa memiliki keberagaman karena dua faktor alamiah, yaitu faktor bentuk kejadian dan lingkungan alam, serta dalam faktor luar alamiah adalah bahasa. Jika menelisik lebih dalam pandangan dan pemikiran Al-Farabi tentang kota, ia memfokuskan dalam pembahasan kota tersebut dengan menyebutkan beberapa macam kota, di mana macam kota tersebut ialah kota utama dan sebaliknya, kota bodoh, kota fasik, dan kota sesat atau salah serta kota memerosot. Itu dari Dr. Abdul Muti Muhammad. Kemudian ada konsep pemikiran dan sistem